Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, indahnya kesunyian, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terambil dari kitab Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, agar dapat mendengar suara Allah, kecilkanlah volume dunia. Mari kita mulai renungan malam kita. Di dinding di belakang mimbar gereja yang saya hadiri ketika masih remaja tertulis, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi, dan kami pun berdiam diri. Kami, anak laki-laki berdelapan, tidak berkata apa-apa satu sama lain sementara duduk menanti kebaktian dimulai. Saya senang saat melalui ketenangan ini dan acap kali saya berhasil menyingkirkan pikiran tentang gadis-gadis dan regu bisbol Detroit Tiger dari kepala saya. Saya berusaha sebisa mungkin untuk merenungkan keajaiban Allah dan keselamatannya, dan di dalam kesunyian, saya kerap kali merasakan kehadirannya. Saat ini kita hidup di dunia yang bising. Banyak orang bahkan tidak dapat mengemudikan mobil tanpa musik yang keras dari mobil mereka, atau dentuman bass yang menggetarkan kendaraan mereka. Bahkan banyak kebaktian gereja lebih banyak ditandai oleh keriuhan daripada saat teduh. Zaman dulu para penyembah berhala berseru dengan riuh kepada para berhala mereka. Lewat perbedaan yang tajam,
Sang pemazmur melihat hikmat dari kesunyian, karena di dalam rasa hormat yang tenang Allah dapat didengar. Di dalam kesunyian malam di bawah langit yang berbintang, di dalam ruang kebaktian yang hening, di kamar yang tenang di rumah, kita dapat bertemu dengan Allah yang hidup dan mendengar Dia berbicara. Perkataan sang pemazmur masih relevan sampai hari ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Mazmur 62 ayat 9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat melindungi kita." Mazmur 62 ayat 8 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatnya, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita." Nas hari ini mengungkapkan kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Pemazmur sedang menghadapi situasi yang menekan atau penuh tantangan. Dia mengingatkan orang percayanya untuk selalu bergantung pada Allah dalam segala situasi. Pesan utamanya adalah untuk selalu percaya kepada Allah dan membuang seluruh kekhawatiran dan kebutuhan hati di hadapannya. Ini adalah ungkapan iman yang kuat dalam perlindungan, kasih, dan kuasa Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah menganggap tempat melindungi kita adalah panggilan untuk beriman dan bergantung sepenuhnya pada Allah, baik dalam kesulitan maupun dalam kebahagiaan. Pada akhir ayat mungkin merupakan tanda untuk berhenti berpikir dan memikirkan pesan tersebut. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai ajakan untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai pemegang dan tempat perlindungan dalam iman Kristen. Banyak orang Kristen melihat Mazmur 62 ayat 9 sebagai pengingat untuk selalu percaya kepada Allah dalam segala hal, dan bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan mereka dalam hidup. Apa yang ingin direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kepercayaan yang konsisten. Pesan ini mengajak kita untuk selalu percaya kepada Allah setiap waktu, artinya tidak hanya saat kita menghadapi kesulitan atau tantangan, tetapi juga dalam kebahagiaan dan kedamaian. Percaya kepada Allah seharusnya menjadi dasar dalam hidup kita, dan bukan hanya reaksi terhadap situasi sulit. Kedua, hubungan pribadi dengan Allah. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya mengingatkan kita untuk membuka hati dan berbicara dengan Allah dalam doa, seolah-olah kita berbicara dengan seorang teman atau Bapa Surgawi. Ini adalah panggilan untuk memelihara hubungan pribadi dan mendalam dengan Allah. Ketiga, Allah sebagai perlindungan. Pesan ini menegaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Dalam hidup yang penuh tantangan dan kehidupan, kita dapat mencari perlindungan, ketenangan, dan keamanan dalam iman kepada Allah. Dia adalah sumber kekuatan dan kepercayaan kita. Renungan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita, memelihara komunikasi dan hubungan yang dekat dengannya melalui doa, dan mengandalkannya sebagai tempat perlindungan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, renungan ini memberi pesan iman yang mendalam yang dapat memberi kekuatan dan ketenangan dalam hidup kita sehari-hari. Allah, tempat perlindungan kita. Tema ini hendak menyatakan bahwa Allah adalah sumber keselamatan dan perlindungan yang tidak berubah dan kekal. Pernyataan ini menekankan bahwa, terlepas dari perubahan atau tantangan dalam hidup, Allah tetap menjadi tempat yang aman dan kokoh bagi orang yang percayanya. Allah, tempat perlindungan kita, mencerminkan ketergantungan mutlak dan kepercayaan pada Allah. Mengakui bahwa hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan sejati mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan atau sumber daya manusia semata, melainkan bergantung pada kekuatan dan kasih Allah. Allah tidak hanya dianggap sebagai sumber perlindungan, tetapi juga sebagai tempat di mana orang beriman dapat merasa aman dan tenang,
hubungan yang intim dengan Allah memberikan keamanan dan ketenangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Allah tempat perlindungan kita mencakup konsep bahwa Allah bukan hanya sebagai tempat untuk mencari perlindungan dalam kesulitan, tetapi juga sebagai penolong yang siap memberikan pertolongan dan pemelihara yang menjaga umatnya. Mengakui Allah sebagai tempat perlindungan juga mencerminkan pemahaman bahwa kekuatan dan ketenangan batin dapat ditemukan dalam Dia. Ketika kita mencari perlindungan di dalamnya, kita diberikan kekuatan yang melebihi kemampuan kita sendiri dan ketenangan di tengah-tengah kegelisahan. Allah, tempat perlindungan kita, merupakan penolakan terhadap ketergantungan pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan atau kekuasaan manusia, sebagai sumber utama perlindungan. Ini adalah panggilan untuk melepaskan kemandirian pada segala sesuatu selain Allah. Allah sebagai tempat perlindungan juga membawa konsep anugerah dan cahaya ilahi. Mengakui bahwa Allah memberikan cahaya wajahnya menunjukkan hubungan yang penuh kasih dan melimpahkan berkat. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang dilakukan Allah sehingga Ia disebut sebagai tempat perlindungan kita? Ada beberapa hal yang dilakukan Allah dalam rangka melindungi kita, yakni: pertama, Allah datang untuk memberikan ketenangan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hati pemazmur dapat tenang dan damai karena ia menaruh kepercayaan penuhnya pada Allah sebagai sumber keselamatan. Pemazmur menyatakan bahwa ketenangan hati berasal dari ketergantungannya pada Allah. Ketika kita menaruh kepercayaan dan harapan kita sepenuhnya padanya, kita dapat mengalami ketenangan batin yang melebihi pemahaman manusia. Pemazmur mengakui bahwa keselamatan datang hanya dari Allah. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, ketenangan batin dapat diwujudkan dalam keyakinan bahwa Allah adalah penyelamat yang setia dan dapat diandalkan. Kedua, Allah sebagai batu karang dan benteng yang teguh. Dalam metafora ini, Allah diibaratkan sebagai batu karang yang kukuh dan benteng yang tidak akan goyah. Ini mewakili kestabilan dan keamanan yang diberikan Allah kepada mereka yang percayanya. Pernyataan ini memberikan gambaran kuat tentang sifat Allah sebagai batu karang dan benteng yang kokoh. Batu karang dan benteng adalah simbol kekokohan dan keteguhan. Allah diibaratkan sebagai batu karang yang teguh, menunjukkan bahwa karakternya tidak berubah, tidak goyah, dan dapat diandalkan dalam segala keadaan. Dalam budaya kuno, benteng adalah tempat yang dianggap aman dan tidak dapat ditembus. Allah sebagai benteng menunjukkan bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang kokoh dan aman bagi mereka yang mencari perlindungan di dalamnya. Gambaran batu karang dan benteng menggambarkan kekuatan dan kekuasaan Allah. Allah adalah sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ketiga, Allah memberikan tempat perlindungan yang aman. Pernyataan ini mengungkapkan makna bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang aman dan kokoh bagi umatnya. Allah tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga memberikan keamanan spiritual. Meletakkan hati di hadapannya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya membawa keamanan dalam hubungan spiritual kita dengan Allah. Pemazmur mengajak umat untuk beriman kepada Allah di segala waktu dan membayangkan hati di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa keamanan yang diberikan Allah dapat dirasakan saat kita mengandalkannya sepenuhnya dan berserah kepadanya. Pemazmur mengingatkan umat untuk beriman kepada Allah tidak hanya dalam situasi sulit, tetapi di segala waktu. Ini menekankan ketergantungan yang berkelanjutan pada Allah dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Renungkan dari pernyataan pemazmur dalam Mazmur 62 ayat 6-13 berkata bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Ada beberapa hal yang bisa direnungkan. Pertama, kepercayaan yang penuh kepada Allah. Pemazmur menunjukkan kepercayaan penuhnya pada Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan. Ini menjadi panggilan bagi kita untuk memiliki kepercayaan yang mendalam pada Allah.
menyerahkan segala kebutuhan dan ketakutan kita kepadanya. Kedua, kekuatan dan keamanan hanya ada di dalam Allah. Metafora batu karang dan benteng menunjukkan bahwa kekuatan dan keamanan yang kokoh dapat ditemukan sejati hanya dalam hubungan dengan Allah. Melalui kesadaran akan keberadaannya, kita dapat merasakan ketenangan dan keamanan di tengah-tengah tantangan hidup. Ketiga, jangan mengandalkan kekayaan materi. Pemazmur menasihatkan agar tidak bergantung pada kekayaan materi untuk kehidupan dan keamanan. Kekayaan dapat berubah-ubah, tetapi Allah adalah konstan yang dapat diandalkan. Pemazmur mengajarkan untuk melepaskan kemandirian pada hal-hal duniawi dan mengalihkan fokus pada hubungan yang kokoh dengan Allah. Renungan dari Mazmur 62 ayat 6-13 dapat menginspirasi kita untuk menuangkan tempat kepercayaan dan ketergantungan kita. Ini mengajarkan bahwa Allah, sebagai tempat perlindungan, adalah sumber kekuatan dan keamanan yang dapat diandalkan dalam segala situasi. Oleh karena itu, hanya pada Allah saja kita dapat menemukan ketenangan dan kepastian yang melebihi apapun yang dunia ini tawarkan. Allah tempat perlindungan kita. Dunia kita sekarang memang sudah berada di zaman yang serba canggih, bahkan dengan mobilisasi yang tergolong cukup tinggi dan cukup cepat. Untuk segala kemajuan itu kita patut bersyukur sebab begitu banyak kepraktisan serta keuntungan yang dapat kita rasakan olehnya. Tetapi, nampaknya dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Di balik semua kemajuan yang ada, kita juga mengalami dan menghadapi lebih banyak persoalan, seperti tingkat kejahatan yang semakin tinggi oleh sebab gaya hidup yang tinggi. Bahasa keren saat ini bisa dibilang gaya hidup BPJS. Hal ini sungguh bisa berdampak dan menimbulkan masalah sosial yang akan semakin beragam oleh karena kerakusan, keegoan, ketidakpedulian sehingga mudah saja tercipta kehidupan sosial yang timpang atau bahkan buruk seperti kata pepatah Latin Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Sungguh jika kita menyadari itu semua akan menciptakan dan mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kita sendiri dan orang lain. Namun, meskipun hal tersebut telah menjadi kenyataan saat ini dan bahkan menjadi hal yang tak terhindarkan atau bahkan sedang atau sudah pernah kita alami secara pribadi, janganlah kiranya hal tersebut membuat kita menyerah akan hidup oleh karena tantangan dan persoalan hidup yang kita alami. Mungkin kita semua pernah dengar pernyataan sedikit guton, tetapi kalau dipikir-pikir ada baiknya, malaikat tidak pernah salah. Si jahat tidak pernah benar, sedangkan manusia bisa salah, bisa benar. Maka kita dianjurkan untuk saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Ingat, musuh manusia bukanlah si jahat, melainkan dirinya sendiri. Hal itu mengingatkan kita tentang penguasaan atau pengendalian diri sebagai salah satu buah-buah roh yang tentu akan berguna di saat kita menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidup di tahun yang baru, tentu juga dengan rintangan yang baru. Untuk menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, mungkin saat ini kita sedang memikirkan tentang apa dan bagaimana di tahun ini dan apa yang akan terjadi. Memang dikatakan bagi kita jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi kenyataannya sering kita lupa akan kata penyertaan itu. Sebab itulah Mazmur 62 ayat 6-13 hari ini berbicara untuk kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan di dalam Dia kita boleh beroleh ketenangan. Penjelasan Nats, Allah adalah sumber ketenangan dan keselamatan satu-satunya. Firman Tuhan hari ini mengungkapkan perasaan Daud, tenang, aman, damai, yang luar biasa menakjubkan meskipun ia sendiri berada dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan berat, yakni diburu dan diserbu oleh musuh-musuhnya. Sedangkan Daud dalam keadaan tidak berdaya. Hal itu dapat digambarkan melalui pertanyaannya dalam pemazmur menyamakan dirinya dengan dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Dalam hal tersebut pemazmur merasa bahwa dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disandari dan diandalkan. Sebab jika kita mengingat bahwa penasehat militernya Ahitofel membawa kemenangan,
juga meninggalkannya dan bersekutu dengan Absalom. Tentu jika hal ini terjadi bagi kita sebagai manusia biasa, akan menyeret kita kepada kegalauan yang tidak terkondisikan. Akan tetapi Daud adalah orang yang istimewa, imannya kepada Allah tidak pernah gugur, apapun kesulitan yang sedang dialaminya. Dalam kesulitan yang seharusnya bagi orang biasa sangat menyulitkan, tetapi Daud dapat begitu tenang, bahkan sebagai perbandingan saja dalam Daud dapat tertidur nyenyak meskipun di tengah kemelut, sebab pemazmur Daud mempunyai pengalaman pribadi yang sangat dekat dengan Allah, saat dia menjadi seorang gembala sampai dia menjadi seorang raja yang berkuasa. Tahu apapun kondisinya, hanya dekat Allah saja dia merasakan ketenangan hidup. Pengertian tenang di sini bukan hanya sekedar tidak galau atau tidak khawatir, akan tetapi punya pengharapan dan keyakinan bahwa pasti akan muncul pertolongan, kapanpun itu. Di sana ada makna penyerahan total kepada Allah, dan percaya bahwa apapun yang dibuat Allah pasti baik dan berguna bagi dia. Ketika Daud dekat dengan Allah, maka dia tahu bahwa tidak ada permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan sebanyak 2 kali ia menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng sebagai sumber keselamatan satu-satunya, sehingga tidak ada apapun, atau siapapun yang dapat membuat dirinya goyah daripadanya. Allah adalah harapan satu-satunya. Hal tersebut di ataslah yang hendak dibagikan oleh Daud sebagai pemazmur. Ia mengajak seluruh pengikutnya dan pembaca mazmur untuk juga mengalami perasaan yang sama dengan memiliki keyakinan serta pengharapan yang sama kepada Allah saja sebagai tempat perlindungan yang teguh. Daud juga mengingatkan pada para pengikutnya untuk tidak bersandar kepada sesuatu yang fana, yang dengan sekejap akan lenyap seperti kedudukan, status sosial, bahkan harta. Itu semua sia-sia dan tidak ada artinya apa-apa. Berulang kali Daud mendengar dan mengalami bahwa Allah adalah satu-satunya sumber segala kuasa. Karena itu kalau seseorang bersandar kepada Dia yang adalah sumber segala pertolongan dan kuasa, apalagi yang harus ditakutkan? Memang kehidupan di dunia tidak pernah akan mulus. Selalu akan ada pergumulan yang bahkan kadang-kadang berat, menyangkal diri dan pikul salib. Bisa saja kita merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Semua usaha sudah dikerahkan, semua kemampuan sudah dilakukan dan kelihatannya tetap tidak ada jalan keluar. Namun orang yang dekat Allah tidak pernah akan gelisah dan cemas. Ada sebuah ketenangan yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia yang muncul di dalam hati dan tidak pernah dapat diusir oleh kecemasan itu. Situasi boleh tidak berubah, bahkan mungkin kelihatan menjadi lebih buruk, akan tetapi ketenangan yang dari Allah tetap tidak akan dapat dilenyapkan dalam hati orang percaya. Melalui penyerahan diri dan kepasrahan yang mantap dengan penuh kerendahan hati, pemazmur semakin berharap akan kepastian keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Marilah kita terus belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya harapan kita. Saat kita berharap kepadanya, percayalah Dia akan menolong kita dan melindungi kita. Allah adalah sumber kekuatan satu-satunya. Sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung dikala diri kita memiliki masalah dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Namun, ketenangan sejati dan tempat bersandar serta berlindung tidaklah terletak pada hal-hal duniawi. Contohnya, seperti menggunakan pil-pil penenang yang dapat membuat kita merasa tenang, itu pun sesaat saja. Dalam parikop ini juga pemazmur mengingatkan kita untuk tidak salah di dalam menerapkan keyakinan kita. Kalau kita salah menempatkan keyakinan kita, maka hidup kita tidak pernah mendapat ketenangan. Kita jangan mempercayakan diri kepada manusia, dan juga jangan bersandar kepada harta benda. Walaupun harta benda bertambah banyak, kesadaran itulah yang hendak dibagikan oleh Daud untuk serta membawa kita mau menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya. Meskipun Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan mulus, namun Allah menjanjikan penyertaan,
pengharapan, dan kekuatan ketika kita bersandar kepadanya. Renungkan, dekat dengan Allah dan menjadikannya tempat perlindungan kita, itu adalah kunci ketenangan hidup. Tetapi bukan berarti hidup kita akan lepas dari persoalan dan tantangan. Pernyataan hidup dekat Tuhan, saya teringat dengan pernyataan C.S. Lewis yang berkata, hidup dekat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi damai di tengah masalah. Dan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, sebab orang yang memiliki damai sejahtera, dia dapat berpikir dengan jernih dan membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupnya. Jika hati dipenuhi damai sejahtera, maka situasi seburuk atau seberat apapun pasti bisa dihadapi bahkan dilewati dengan baik. Jadi mari ingat dan renungkanlah bahwa damai sejahtera di tengah badai hanya bisa kita temukan dalam hidup dekat Tuhan dan jadikanlah Ia sebagai kota benteng dan gunung batu kita. Apa artinya bahwa Allah adalah batu keselamatan? Pernyataan, Allah adalah gunung batu keselamatanku, muncul beberapa kali dalam Perjanjian Lama. Dalam setiap kasus, ungkapan itu membangkitkan gambaran yang jelas dan rasa aman. Allah adalah juru selamat yang dapat dipercaya dan kokoh. Tebing dan batu karang yang tinggi berlimpah di tanah-tanah dalam Alkitab, dan orang Israel seringkali menemukan diri mereka bersembunyi di gua-gua dan celah-celah gunung dari musuh. Mempertimbangkan banyaknya pertempuran yang terjadi di Israel, daerah berbatu juga merupakan lokasi yang ideal untuk benteng kota yang kuat dan protektif. Dengan demikian, frasa gunung batu keselamatanku tidak diragukan lagi bergema dalam hati umat Allah. Mazmur-mazmur penuh dengan deklarasi yang mirip dengan Allah adalah gunung batu keselamatanku, dan untuk alasan yang baik. Gua-gua dan celah-celah batu seringkali menjadi tempat berlindung Daud saat melarikan diri dari Saul, yang berusaha membunuhnya. Namun bahasa Daud menyingkapkan di mana ia benar-benar menaruh harapannya, bukan pada gunung-gunung atau benteng-benteng kota besar, tetapi pada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Daud menyatakan, sesungguhnya, Dialah gunung batuku dan keselamatanku, Dialah bentengku, aku tidak akan goyah. Keselamatanku dan kemuliaanku bergantung pada Allah. Dialah gunung batuku yang kuat, tempat perlindunganku. Daud tahu bahwa, pada akhirnya, terserah kepada Tuhan semesta alam untuk menyembunyikannya dari bahaya. Objek-objek material menjadi jalan yang ia pilih untuk memberikan perlindungan tersebut. Selama periode Perjanjian Lama, pengetahuan khusus tentang Mesias belum disadari. Jadi mengatakan, Allah adalah gunung batu keselamatanku, bukanlah referensi yang jelas untuk keselamatan melalui darah Kristus. Jadi, apa yang mungkin dimaksud dengan gagasan bahwa Allah adalah gunung batu keselamatan dalam konteks Perjanjian Lama? Zonder van Illustrated Bible Dictionary menjelaskan, dalam PL, keselamatan merujuk pada jenis pembebasan yang rutin dan sehari-hari, seperti dari musuh, penyakit, dan bahaya, dan pada pembebasan-pembebasan besar yang secara khusus ditafsirkan sebagai bagian pasti dari keterlibatan unik dan khusus Allah dalam sejarah manusia serta wahyu-wahyu khusus tentang karakter dan kehendaknya. Penekanan keselamatan dalam Perjanjian Baru sebagian besar bersifat rohani, tetapi dalam Perjanjian Lama keselamatan lebih banyak berbicara tentang pembebasan dalam alam fisik. Misalnya, ketika Hana berdoa dengan penuh kemenangan, "Aku bersukacita karena keselamatanmu." Tidak ada gunung batu seperti Allah kita, ia bersukacita atas pembebasan Allah dari kemandulannya serta atas pemberiannya bahwa nama suaminya akan terus berlanjut hingga banyak generasi. Arti Allah adalah batu karang keselamatanku semakin meluas seiring dengan berjalannya narasi Alkitab. Yesaya 28 ayat 16 bernubuat, "Lihat, aku meletakkan di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, orang yang bersandar padanya tidak akan goyah."
Allah yang telah menyelamatkan umatnya sepanjang sejarah secara bertahap memberikan pandangan yang lebih jelas, melalui para nabinya, tentang seberapa jauh keselamatannya akan menjangkau. Nubuat Yesaya dengan jelas menunjuk pada harapan akan Mesias, namun kebenaran bahwa Allah, batu karang keselamatan, akan menjadi manusia dalam Yesus Kristus belum diungkapkan. Dalam perjanjian baru saat Yesus memulai pelayanannya, para muridnya dan yang lainnya masih belum mengerti bahwa dia adalah tindakan penyelamatan klimaks dari Allah orang Israel. Namun setelah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, semua keraguan disingkirkan. Batu karang rohani yang selalu mereka sembah kini telah menjadi fisik. Pada hari Pentakosta, khotbah para murid yang berani menunjukkan keyakinan mereka bahwa Yesus benar-benar adalah batu karang yang sama ini. Petrus berkhotbah, Yesus adalah batu yang dibuang oleh kamu tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Kanvas itu sekarang telah dipenuhi dengan warna, lukisan itu sekarang berisi detail-detail yang dulunya hanya ide-ide samar. Maknanya sangat diperluas. Batu karang keselamatan sekarang bergema lebih dalam di hati kita. Karena itu berhubungan tidak hanya dengan pembebasan Tuhan dalam alam fisik, tetapi juga dengan pembebasan spiritual tertinggi yang Dia berikan kepada umatnya melalui Yesus Kristus. Yesus adalah batu karang keselamatan kita, perlindungan yang pasti dan kekal, fondasi yang di atasnya bersandar harapan surga. Orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat,
kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.